Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6, apa kabar kalian semua? Semoga kalian masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap semangat mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baiklah, kita awali pembelajaran dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, saya ingatkan bagi kalian yang merasa belum, silakan subscribe terlebih dahulu channel Guru PAI SD Nesa. Semoga channel ini ke depan banyak memberi manfaat kepada kalian dan semua yang membutuhkan. Baiklah anak-anak, untuk sekarang kita akan mempelajari pelajaran ke-8. Senangnya berakhlak terpuji, dengan subtema simpati. Adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat memahami sikap simpati terhadap sesama. Anak-anak, coba kamu cermati kisah berikut ini. Adi dan adiknya Ani tinggal bersama neneknya di suatu kampung. Adi duduk di kelas 5 dan Ani duduk di kelas 4 SD. Nenek Ipa, nama nenek Adi dan Ani, hidup sendiri. Suaminya telah lama meninggal. Adapun orang tua Adi dan Ani merantau ke kota besar dan tidak pernah kirim kabar. Untuk hidup sehari-hari, nenek Ipah mencari daun teratai dan kangkung di rawa-rawa yang tak jauh dari gubuknya. Pagi-pagi sekali, nenek Ipah menuju rawa-rawa dengan harapan mendapat daun teratai dan kangkung yang banyak. Hasil daun teratai dijual ke pasar kepada tukang ikan basah. Daun teratai yang lebar dapat dijadikan sebagai pembungkus ikan basah. Sementara kangkung dijualnya kepada tetangga atau kepada siapa saja di pasar. Pada siang hari, giliran Adi dan Ani mencari daun teratai. Nenek Ipa sangat sayang kepada kedua cucunya tersebut. Sebenarnya ia tidak tega kedua cucunya ikut mencari daun teratai dan kangkung di rawa-rawa. Tapi harus bagaimana lagi? Ia harus meneruskan hidup dan kedua cucunya pun harus tetap bersekolah. Padahal hasil penjualan daun teratai dan kangkung tidak menentu. Terkadang mendapatkan uang 7.500, tapi bila sedang beruntung bisa memperoleh 10.000 bahkan sampai 15.000 sehari. Memang pendapatan nenek Ipa dan kedua cucunya itu tidak seberapa, tapi mereka merasa cukup uang jeripayahnya itu untuk keperluan sehari-hari daripada mengemis di jalan. Nah anak-anak, kisah nenek Ipah dan kedua cucunya Adi dan Ani tentu sangat menggugah emosi dan simpati kita semua. Masih banyak saudara-saudara kita yang hidup susah di desa, bahkan di kota-kota besar yang padat penduduknya. Masih banyak anak-anak yang sebaya Adi dan Ani harus bekerja keras menghidupi dirinya karena orang tuanya sudah meninggal atau pergi merantau. Anak-anak yang berbahagia, sekarang tahukah kalian
apa sebenarnya makna simpati itu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata simpati itu berarti rasa kasih, rasa setuju kepada, dan rasa suka. Dari arti tersebut, simpati dapat didefinisikan sebagai perasaan kebersamaan secara sosial hingga seseorang dapat merasakan perasaan orang lain. Biasanya ditunjukkan dengan perasaan sedih dalam dirinya sendiri. Contohnya, saat kita mengetahui orang lain mendapat musibah seperti orang tuanya meninggal dunia atau yang lainnya, kita dapat merasakan kesedihan yang sama. Anak-anak yang berbahagia, setelah kamu memahami makna simpati, silakan dipahami kembali contoh-contoh berikut agar pemahaman kalian tentang simpati lebih sempurna. 1. Contoh simpati diantaranya mendengarkan curhatan hati teman, sehingga dengan curhat kepada kamu, temanmu terasa lega, sudah menyampaikan hal-hal yang disimpannya dalam hati, hal-hal yang dirasakannya. Kedua, memosisikan diri kita dalam posisi orang lain yang kesusahan atau gembira. Artinya, manakala ada orang susah, kita merasakan kesusahan tersebut sehingga kita ikut merasa susah. Demikian juga sebaliknya, manakala ada orang yang bergembira, kita merasa bergembira. Kemudian ketiga, jangan menyuruh orang lain guna melakukan sesuatu yang kita sendiri malas atau tidak melakukannya. Sedikitlah memerintah orang lain, terutama manakala kamu sendiri tidak mau melakukannya. Keempat, beri aksi nyata dengan menanyakan apa yang bisa kita lakukan, contohnya, atau dengan ungkapan apa yang bisa kita bantu. Jika tidak bisa memberikan apa yang diminta, cari alternatif lain atau menanyakan apa ada orang lain yang juga bisa membantu. Itu beberapa contoh kecil dalam kehidupan nyata dalam sehari-hari yang kita temui. Anak-anak yang berbahagia, sikap simpati ini sungguh telah menunjukkan kasih sayang seseorang terhadap sesama. Artinya, manakala seseorang yang simpatinya tumpul, yang tidak pernah merasakan simpati kepada orang lain, itu menandakan bahwa orang tersebut tidak memiliki kasih sayang atau kasih sayangnya tumpul juga. Oleh karena itu, sangat penting manakala kita bersimpati kepada orang lain, sebab simpati kita kepada orang lain akan meringankan beban atau mengurangi beban yang dipikul orang lain manakala mendapat ujian atau manakala mendapat musibah, sehingga kesedihannya bisa jadi berkurang. Kemudian mereka yang sedih juga bisa merasakan memiliki teman, merasakan ada orang yang sedih seperti dirinya. Dan jika kamu selalu dan senantiasa menumbuh kembangkan sikap simpati kepada orang lain, kamu juga akan banyak memperoleh hikmah dan manfaat. Orang yang bersimpati itu biasanya yang pertama disukai oleh orang lain, sehingga banyak memiliki teman.
banyak orang yang peduli kepadanya. Kemudian yang kedua, dengan simpati kamu dan kita semua juga bisa menjauhkan diri dari sikap tercela seperti sikap egois atau sikap sombong dan angkuh. Kemudian yang ketiga, dengan simpati yang tertanam dalam diri kita, maka akan muncul rasa empati pada sesama, yaitu rasa kepedulian terhadap penderitaan orang lain. Demikian anak-anak yang berbahagia, sedikit materi tentang sikap simpati. Selanjutnya silakan kalian ikuti lembar kerja siswa. Ayo berlatih. 1. Secara bahasa, apa arti simpati? 2. Apa simpati itu? 3. Sebutkan contoh sikap simpati. 2 saja. 4. Sikap simpati menunjukkan titik-titik seseorang terhadap sesama. 5. Apa hikmah sikap simpati? Coba sebutkan. Demikian pembelajaran ini, mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.